dosa kita dan menanggung murka Allah. Jadi muka Yesus di kayu salib waktu tahun ketiga, saya masih ingat ada umur sekolah minggu atau berapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya minta untuk menggambarkan Yesus, terserah pokok Yesus disalibkan, yang ada cuma takut. Ada satu orang anak itu membuat hiasan, kasih bunga dan macam-macam gitu. Yesusnya diindahkan. Tapi ada satu anak umur 8 tahun bikin salib dan kemudian ada gambarnya orang yang budur-budur begini kan, kasih badan gitu ya, terus kakinya begini loh, pokoknya anak kecil. Terus dihitam nih. Setelah hitam saya heran, kenapa mesti hitam gitu ya? Ambil spidol merah, tahu ya? Terus kemudian kasih gini-gini, terus dicoret-coret semua. Terus saya tanya, kenapa kamu kasih gini? Loh, Pak, kan harusnya Tuhan Yesus seperti ini. Dia berdosa, menerima dosa-dosa, bukan Tuhan Yesus berdosa, menerima dosa, menanggung dosa, hitam, dia katakan. Dan darahnya mengalir, menebus saya. Ini anak sekolah minggu punya teologi lebih dari profesor. Kenapa anak kecil bisa seperti itu? Saya percaya, saudara, sekolah apapun, sekolah teologi apapun, saudara, kalau Tuhan gak buka hati, nggak bisa. Anak kecil Tuhan buka hati, bisa tahu dia, bisa. Jadi anak itu gambar hitam semua, terus kasih ambil darah, kasih darah, bikin kita dulunya, lucu juga kan? Tapi itu betul-betul betul, ini betul-betul cara berpikir yang benar soal teologi. Jadi rupa Kristus itu rusak sekali. Nggak ada orang yang mau, nah itu rupa kita. Dia ambil rupa kita, dia telan rupa kita, dan dia kalahkan maut. Terus kemudian apa? Waktu dia bangkit tubuhnya penuh dengan kemuliaan. Nah tubuh itu yang kita miliki. Nah saudara perhatikan. Jadi waktu jatuh dalam dosa, rupa kita itu akhirnya diangkut oleh Kristus di kayu salib. Jadi segambar rupa Allah sekarang sudah tidak mungkin dilakukan oleh manusia, kecuali Allah mengambil gambar rupa manusia. Ini kuncinya. Perhatikan bunyinya. Jadi kuncinya apa? Kristus mengambil gambar rupa kita dalam dosa, diangkut semua dan kemudian dibawa ke salib. Nah, rupa itulah yang membuka jalan rupa Allah disempurnakan, diperbarui di sana. Tidak ada salib, tidak ada keselamatan, tidak ada gambar rupa Allah. Jadi seluruh umat manusia harus kembali pada salib. Kristen, Buddha, Islam harus lihat salib. Kalau mereka diciptakan segambar dan serupa Allah, mereka kembali pada visi yang mula-mula, maka seluruh umat manusia, agama apapun harus balik kepada siapa? Gambar rupa manusia yang berdosa, yang diangkut Tuhan. Dan kemudian diubahkan selama 3 hari. Itulah arti bait Allah. Gereja itu apa? Menghadirkan rupa Kristus untuk orang berdosa. Ini rupa manusia ambil. Dan kemudian memberikan rupa yang baru. Ini rupa baru. Yesus yang terus diperbarui. Ya. Jadi Tuhan Yesus demikian. Jadi sekarang waktu saya melihat saya bersama dengan Adam jatuh dalam dosa, saya tidak bisa berbuat baik, berbuat benar, tidak mungkin mencari Allah, tidak mungkin, buntu semua jalan, ya kan? Terus saya tanya, waktu saya percaya Tuhan Yesus, muka saya yang rusak ini, yang sudah tidak bisa diperbaiki, diperbarui di kayu salib, dibalikan pada saya. Terus kemudian dalam perjalanan pembaruan itu menuju kesempurnaan, saya mampu untuk berbuat kebenaran, ya. Tetapi saya sudah tidak mungkin mampu untuk dihukum. Ngerti ya? Jadi posisi Adam dan Hawa pertama, dia mampu berbuat dosa, dia juga mampu tidak berbuat dosa. Jadi kalau dia berbuat dosa, dia dihukum. Tapi saya sekarang, karena saya sudah diterima oleh Kristus, hukuman itu sudah diterima di kayu salib, rupa kita sudah diambil, berarti hukuman tidak kena kita. Waktu saya jatuh dalam dosa, saya beda dengan Adam. Adam kena hukuman, saya tidak kena hukuman, tidak kena kutukan. Kenapa? Karena Kristus di kayu salib yang menebus dosa saya. Jadi saya mampu untuk apa? Tidak berbuat dosa, dan hidup saya, panggilan saya, dan seluruh daripada saya dilahirkan baru adalah memenuhi kehendak Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, kalau kita di dalam gereja dulu ya, saudara akan tahu, oh ini kaitannya semua, ada kaitan semua. Ya,
Mungkin hamba Tuhan banyak juga yang kurang lebih. Tapi kalau saudara lihat itu semua berkaitan luar biasa sekali. Konkurensi, visi misi sampai ke depan konkurensi, sampai nanti kalau ke depan atau 20 tahun mendatang kita nggak tahu jadi apa, ya. Tapi yang kita tahu ada visi misi yang Tuhan berikan, percayakan. Dan kita akan menjadi terang bagi gereja-gereja dan terang bagi bangsa-bangsa dan seluruh manusia. Kembali pada visi, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kita diciptakan Tuhan untuk itu, ya. Jadi sekarang, saudara perhatikan. Saya percaya upah saya diambil, hukuman tidak ada, maut tidak ada, kutukan tidak ada, dosa asal dihapuskan. Luar biasa kan? Jadi sekarang saya kena konsekuensi dosa karena daging saya. Saya lahir baru, bisa berbuat dosa. Bisa. Tetapi dosa itu tidak mendatangkan maut. Karena maut sudah diambil Kristus. Nah, soal pengertian seperti ini, kalau kita tahu rahasia ini, maka setiap hidup kita jatuh dalam dosa, kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tanggung kita di sana. Bukan hanya waktu di depan kita percaya, oh Tuhan percaya nangis udah aku selesai, yang ini tanggung sendiri. Tidak. Seluruh hidup kita ditanggung oleh Tuhan. Dan bahkan yang lebih hebat, kaum Puritan itu mengerti seperti ini, bahwa engkau sudah dikuduskan sejak kekekalan. Ini lebih dalam lagi. Coba bayangin, kita dikuduskan sejak dari kekekalan, kita dipilih sejak dari kekekalan. Roma 9:8 menjelaskan itu. Jadi saya belum ada, saya sudah dikuduskan, gimana Tuhan? Nah, itu pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Bisa ngerti ya? Jadi Allah berpikir demikian luar biasa sempurna, dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat ini yang belum terjadi, dia bisa mengatakan, menjamin semuanya. Iya, karena dia Allah kita. Jadi saya jadi orang Kristen enak nggak? Wah, enak sekali, saudara. Tapi ingat baik-baik, jangan salah gunakan seperti orang Jerman. Jangan Martin Luther. Loh, kalau gitu saya mabuk pun Tuhan selamatkan saya, Tuhan sudah pilih saya. Nah, itu menunjukkan kamu belum terima Kristus. Orang yang terima Kristus tidak akan sembarangan hidupnya. Maka waktu reformasi sudah demikian rusaknya, Tuhan terbitkan gerakan Puritan. Ya, Puritan. Jujur saya adalah reform Puritan yang jarang di Indonesia ada. Saudara, saya dengan Profesor Lim, termasuk Pak Yosef juga, termasuk Enoch Wan, beberapa orang, saudara saya di dalam aliran itu. Jadi sulit sekali hidup yang betul-betul mau gambar sebuah Kristus, betul. Tetapi kalau kita masuk di dalam, saudara, itu jaminannya hidup kita itu luar biasa. Kenapa? Coba bayangin, saudara, kita dijamin Tuhan segala-galanya. Saya pernah jelaskan 4 pikulan Tuhan. Tuhan memikul kita apa saja? Kekhawatiran kita, kesusahan kita, hidup kita, sampai masa tuamu aku akan memikul, dan bahkan dosa-dosamu Tuhan pikul semua. Setelah kurang apa kita? Dijamin semua. Jangan kamu khawatir. Ini lihat, aku jamin kau. Kita tetap khawatir. Ya kan? Kenyataan manusia seperti itu. Tapi Tuhan tidak akan berhenti karena kamu bisa jatuh khawatir, bisa gini terus Tuhan berhenti. Enggak, Tuhan setia. Tuhan arahkan kita. Nah, itu namanya masa-masa kesabaran Tuhan, masa-masa pembaruan. Kita sebagai orang percaya, semua di sini Tuhan terjadi dengan satu syarat, untuk memperbarui kita. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, waktu kita diubahkan, status kita berbeda. Yang dulu menjadi orang berdosa, anak-anak kegelapan, anak-anak raja gelap, anak-anak tidak dalam terang, anak-anak yang melawan, memberontak, sekarang menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah satu yang luar biasa, kita diberikan kuasa. Saudara perhatikan, sebenarnya ada 4 wilayah kuasa. Yang pertama, yang paling jelas, kita diberikan kuasa untuk melakukan kebenaran. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan belenggu dosa. Kita diberi kuasa untuk, yaitu mematahkan kuasa maut. Yang terakhir, kita diberi kuasa untuk apa? Membawa kuasa kerajaan itu kepada dunia dan mengalahkan dunia. Itu dikasih semua. Masalahnya percaya atau enggak kita. Nah, itu di situ. Ya, kemarin ada orang tanya, Pak, saya usir-usir itu kemarin di Jogja.
Ada yang tanya, Pak, saya sudah nama Tuhan Yesus, itu malah marahin saya. Saya tanya, Yesus siapa? Saya tanya, kamu percaya nggak? Saya belum sungguh-sungguh. Nah, kalau belum sungguh, kamu bahaya sekali, kamu bisa dirasuki setan kamu. Kamu percaya Tuhan Yesus, betul-betul tahu siapa dia, kuasanya bagaimana dia mati dari kayu salib. Nggak mungkin iblis bisa berada. Nggak mungkin. Ya, kalau ada kuasa itu nggak mungkin. Nah, gambar rupa yang disempurnakan. Sudah di sana kita tidak mungkin lagi berbuat dosa. Yang ada adalah semua untuk kebenaran dan kebenaran. Itu hidup yang betul-betul sempurna. Ya. Oke, saudara, peri kepribadian dan peri keterciptaan. Dua paradoks ini untuk menjawab nanti di dalam kebebasan. Minggu depan mungkin saya akan terangkan tentang kebebasan manusia. Kesulitan terbesar itu adalah mengerti kebebasan. Saudara perhatikan, waktu manusia diciptakan ada dua unsur yang luar biasa. Satu unsur kebergantungan pada hal-hal yang fana. Kita bergantung, makan, minum kita bergantung. Maka Tuhan Yesus mengatakan, surga bukan soal makan dan minum. Surga bukan soal kawin mengawinkan. Nah, saudara harus tahu ini. Kenapa? Karena kita bukan lagi berurusan dengan hal seperti ini di surga. Di surga hal ini sudah disempurnakan. Jadi kita tidak lagi berperkara istri yang ketujuh siapa suaminya, atau suami ketujuh siapa istrinya. Seperti orang-orang bertanya pada Tuhan Yesus. Di surga tidak ada soal ini, suamimu keberapa, pernah bercerai atau tidak, itu sudah dihapus semua. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah kita semua menjadi satu saudara. Dan dengan tubuh yang sempurna, dan dengan keindahan sempurna, dengan bumi dan langit yang baru yang sempurna. Nah, saya akan jelaskan peri kepribadian. Ya, saudara, dalam Alkitab ini banyak sekali contohnya. Mulai dari Korintus pasal 5, 2 Korintus 5, 17, Kolose pasal 3, Efesus pasal 4, itu manusia baru itu ada semua. Yang pertama, peri kepribadian. Saudara perhatikan, nafas Allah yang diberikan pada manusia menjadikan manusia mampu memilih dan mampu mempunyai kebenaran yang sejati. Saya anggap sejati karena kenapa? Karena dia dengan seger waras, dengan betul-betul ingat dan sadar sesadar-sadarnya memilih Kristus waktu dia bertobat. Nah, saudara perhatikan, waktu dia dalam memilih kebebasan dan kebebasan sejati dia pilih, maka dia mendapatkan satu karunia hidup di dalam kemerdekaan. Ada dua pasal di dalam Alkitab yang membahas ini. Yohanes pasal ke-8 kita buka ya, dan Roma pasal 8. Saudara buka dua-dua. Kalau ada batasnya, pakai batas itu ya. Yohanes pasal 8. Ya puji Tuhan, ayatnya bisa sama ya. Enggak ada kebetulan. Yohanes pasal 8 dan Roma pasal yang ke-8. Semua berbicara tentang kemerdekaan. Perhatikan setelah perempuan berzina itu ya. Pasal 8 ayat 30 Yohanes. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran." Dan perhatikan, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Artinya apa? Inilah kebebasan sejati. Ya, di dalam Alkitab satu-satunya kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah bukan kemerdekaan di dalam dosa, tapi adalah kemerdekaan di dalam kebenaran. Jadi menjadi hamba kebenaran. 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Ini kalimat kurang ajar sekali. Coba perhatikan. Jadi mereka menghambakan diri pada siapa? Abraham. Bukan pada kebenarannya, tapi pada orangnya. Keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Saya kan bukan hamba siapa-siapa. Kenapa kamu kata merdeka? Mereka tidak pernah tahu mereka adalah hamba dosa. Di dalam segala ritual agama mereka dan hukum Taurat yang mereka jalani, mereka itu hamba dosa. Mereka dibelenggu oleh dosa. Mereka nggak sadar. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, saudara perhatikan, ini status dosa Adam. Kita bukan di sini. Dan hamba yang tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak
tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. The true freedom. Satu-satunya kalimat freedom di dalam Alkitab itu di sini. Benar-benar merdeka. True freedom. Kebebasan yang sejati. Saudara, di dalam hal apa? Kebenaran. Ya. Jadi sekarang waktu kita dibarukan, saya bebas di dalam melakukan kebenaran. Nggak ada sekali yaitu yang membelenggu saya dalam dosa, sudah nggak ada itu. Walaupun daging saya penuh dalam dosa, seperti Paulus katakan, aku ingin yang baik, dagingku melakukan yang salah. Rohku selalu ingin baik menurut Tuhan, tapi dagingku jatuh lagi. Kenapa, saudara? Karena kita belum disempurnakan. Dan disitulah Tuhan menunjukkan masa kesabaran, Tuhan menunjukkan proses pengudusan, Tuhan menunjukkan kasih setianya, Tuhan menunjukkan kita belajar banyak hal. Nah ini kita harus tahu ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, fungsional kepribadian. Jadi apa yang kita kerjakan itu tanggung jawab daripada pribadi. Hal yang di luar aktual perbuatan kita, nafas Allah itu yang menjadikan kita bebas, ya, memilih di dalam Tuhan, dalam kemerdekaan, di dalam kebenaran, atau menjadi hamba dosa. Dan itu ada pengudusan. Pengudusan berkaitan erat dengan iman. Keselamatan berkaitan erat dengan yaitu anugerah Tuhan. Tentang anugerah penebusan dosa. Natur spiritual, free will, tanggung jawab, mengatur diri, dan dosa yang aktual. Jadi dosa tadi perbuatannya dosa. Nah, saudara perhatikan, kenapa dikatakan free will not absolute, yang tidak absolut. Ini kata-kata penting sekali ya. Nah, saudara perhatikan, di dalam hidup kita memiliki kebebasan, iya, banyak kebebasan. Saudara ingat baik-baik, kebebasan yang kita miliki bukan kebebasan yang seperti Tuhan miliki. Itu punya ikatan-ikatan keterbatasan. Saya beritahu, ada orang tiba-tiba jatuh cinta. Terus saya tanya, kenapa kamu jatuh cinta? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba saya bisa senang dengan dia. Waktu diselidiki, karena dia mirip papanya, tingkah lakunya, disiplinnya. Papanya itu tentara, jadi tegas, tok bukan. Dan dia kalau lihat laki-laki yang lembek-lembek itu nggak seneng dia. Kenapa? Ini bukan aku, terlalu lembut. Saya butuh suami yang tegas, gitu kan? Begitu dia lihat, wah, pas, dia langsung bisa cocok. Saya tanya, waktu dia memilih suami atau istri atau pasangan hidup, apa dia memilih tidak ada pengaruh apapun? Jawabannya nggak mungkin. Betul kan? Waktu saya milih kan pasti saya ada kriteria. Oh, kenapa milih dia cantik loh gini-gini, oh dia ganteng gini-gini, oh dia lembut hatinya, oh dia suaranya bagus. Itu semua pilihan sebelum kita tetapkan, kita putuskan. Ada preferensi di belakang itu semua. Dan tidak ada pilihan yang netral, nggak ada pengaruh, kosong semua, nggak ada. Kalau nggak ada pengaruh apapun, saudara nggak akan bisa pilih. Betul? Coba saya tanya, kamu suruh pilih, kamu nggak ada preferensi apapun, ini A atau B, ya kan, bakpo atau apa, nggak ada preferensi, saudara nggak akan bisa pilih. Kenapa? Bagaimana bisa pilih? Oh, nggak ada yang nuntun saya milih. Jadi memilih itu ada yang menuntun. Moral sebelum memilih ada yang menuntun, ada yang tanda petik mempengaruhi dia. Tidak mungkin tidak ada pengaruh. Kalau nggak ada pengaruh sama sekali, betul-betul nol, ya kamu nggak bisa milih, diam aja. Mau yang mana sampai mati nggak bisa milih, gini aja. Jadi pilihan yang betul-betul mutlak itu nggak ada. Dan bahkan dalam diri Allah, pilihan Allah dan kerelaan Allah itu dibatasi dengan sifat dia, kekudusannya, keadilannya, kasihnya, belas kasihnya. Jadi nggak mungkin Allah memilih, memilih Allah berbuat dosa. Nggak mungkin, kenapa? Melawan natur dia. Manusia tidak ada yang netral. Nanti dalam kebebasan menjelaskan ini. Jadi kalau dia betul-betul netral, nggak ada pengaruh sama sekali, dia berada di perempatan, mau ke kiri atau ke kanan, dia tetap di perempatan terus. Kenapa? Sampai mati. Karena nggak ada yang memilih, nggak ada yang beri petunjuk. Gimana gini aja. Nah, saudara, waktu kita dalam kesulitan dalam hal apapun, pelayanan dalam sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, saudara, jika kita mengosongkan preferensi, saudara akan di tengah jalan stres dan kemudian mati berdiri. Dan banyak orang
yang hidup seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada bos tekstil bunuh diri di BSR. Gitu kan? Masuk koran. Kenapa? Tidak ada pilihan. Dia ke kiri salah, ke kanan salah, muka salah, semua salah. Semua menekan dia. Akhirnya apa pilihannya? Bunuh diri. Karena semua preferensinya tekan dia. Dia bunuh diri. Anak-anak di Jepang juga sama. Gini. Ditekan habis-habisan. Bunuh diri berapa puluhan, setiap tahun berpuluh-puluh anak bunuh diri di Jepang. Di Beijing juga sama, sudah lebih 12 orang. Di Jepang puluhan orang. Mulai dari anak sampai orang dewasa ceburkan. Dan bagi mereka, siapa yang mati bunuh diri udah biasa. Coba bayangin. Saudara, kalau di negara Jepang, di negara seperti itu, orang anak bunuh diri, SMP, SMA bunuh diri, bagi mereka udah biasa. Kenapa? Ya memang itu resiko itu. Ngeri sekali. Jadi mau tidak mau, waktu saya memiliki kepribadian, saya akan memilih. Nah, sebelum memilih, Tuhan berikan apa? Hatinya. Jangan memakan buah ini. Boleh semuanya. Saya tanya, preferensi. Tuhan tetapkan hati kehendak Dia. Ini loh yang kehendaki. Jangan makannya di sini. Betul kan? Loh Pak, kalau bisa nggak ada gitu gimana Pak? Ya manusia nggak bisa disempurnakan. Dimuliakan seperti Tuhan inginkan. Itu cara Tuhan. Satu-satunya cara diuji. Ini. Jangan makan buah, kalau makan mati, pasti mati. Ya. Saya tanya, waktu manusia diberitahu, maka dia akan tahu, oh saya diciptakan oleh Tuhan pencipta saya diciptakan segambar rupa Dia. Tidak berarti saya harus taat pada Tuhan. Pengaruh iblis, preferensi yang kedua, yang begitu kuat memikat. Kejatuhan iblis menjadi prototipe, fotokopi kejatuhan manusia, diberitahukan pada Adam dan Hawa. Hawa waktu mendengarkan tertarik, mulai prosesnya jatuh, akhirnya dia ambil buahnya. Waktu dia makan, dia langsung menjadi siapa? Allahnya sendiri. Bukan jadi Allah, dia menjadi Allah. Dia mengangkat diri menjadi Allah. Dia jatuh. Saya tanya, preferensi dari Allah ada, dari iblis ada. Manusia pilih. Pilih mana manusia? Dari iblis. Saya tanya, salah nggak tuh? Coba. Tuhan salah nggak bisa disalahkan. Kenapa nggak bisa disalahkan? Tuhan sudah beritahu, sudah dikasih tahu. Anak juga sama, kalau sudah dikasih tahu, dia melanggar hukum, melanggar semua, ya dia konsekuensi. Tapi kalau dia sudah diberitahu, dia terus melanggar, itu dihukum. Kalau dia nggak tahu, dia melanggar, itu bukan pelanggaran, dia nggak tahu. Ini namanya innocent, nggak tahu apa-apa. Tahu kan ada anak hamil di Amerika, barusan saya dengar di apa nih, Oprah Winfrey, Oprah Show gitu ya. Dia nggak tahu, kenapa nggak tahu? Dia memakai yang punyanya orang tua, dan di situ orang tua nggak hati-hati, celana dipakai oleh anaknya. Akhirnya anaknya hamil. Saya tanya, dosa nggak anak itu? Anak itu nggak ngerti kalau itu bisa menjadikan dia hamil. Terus kemudian gereja katakan anakmu itu ya tidak kudus. Salah nggak anak itu? Anak itu tidak salah. Yang salah siapa? Orang tuanya. Nggak memberitahu pengetahuan tentang seperti itu. Dan seperti itu begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, preferensi seperti itu. Jadi kita diberi preferensi, itu kepribadian. Kalau keterciptaan, saudara mutlak bergantung pada Tuhan. Semua. Saya lahir baru, tidak mungkin saya melahirkan diri saya. Tidak mungkin. Ya. Terus itu struktural yang kita miliki nggak mungkin. Dalam diri kita debu tanah, kita nggak bisa pilih apa-apa. Keselamatan, terus kedaulatan Allah, dan